megono kapan? Tadi pagi. Terakhir kali makan megono kapan? Oh, tadi malam. Rata-rata makan megono tiap hari atau seminggu berapa kali? Hampir setiap hari dimakan pagi. Ya kalau malam nggak ada lauk, kita beli nasi bungkus juga pasti nasi megono juga. Ya bisa dikata seminggu 3 atau 4 kali lah. Sering. Sering, pokoknya kalau ngantar anak olahraga, tenis ataupun voli pasti makan sini nasi megono. Iya, derajat megono bisa dibilang di atas lauk lainnya. Ia bahkan hampir melekat pada nasi di setiap momen makan warga Pekalongan. Pekalongan merupakan kota di pesisir Pantura dengan keragaman etnis, golongan, dan status ekonomi. Tapi soal megono, sepertinya semua sepakat, sedap dan cocok dimakan kapanpun, dimanapun. Nama megono berasal dari bahasa Jawa, yakni dari kata mergo dan ono, yang artinya sebab ada. Makanan yang berbahan utama cacahan nangka muda ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Megono adalah salah satu kuliner yang menunjukkan karakteristik masyarakat Pantura, dinamis dan adaptif. Ini adalah salah satu rumah makan yang masih eksis bahkan terus berkembang sejak didirikan pada tahun 1952. Rumah makan Haji Mas Duki yang telah menjual megono lebih dari 70 tahunan. Megono menjadi pelengkap semua menu yang dijual di rumah makan ini. Megono itu sudah menjadi satu makanan yang khas dari orang Pekalongan, dan setiap sudut kota Pekalongan pasti ada megono. Nah, bumbu yang ada di dalam megono itu hampir semua bumbu dapur itu masuk di dalamnya. Seperti di situ ada lengkuas, serai, bawang merah, bawang putih, lalu juga ada daun jeruk, kecombrang, ada nangka mudanya, lalu ada kelapa, dan juga daun salam, terasi, ya tambahan terasi itu ya. Semuanya bumbu itu dihaluskan lalu dicampur dengan kelapa parut ya, campur dijadikan satu dengan nangka muda yang telah dicincang. Kalau bahasa Pekalongnya sudah dicacak. Nah itu dicampur jadi satu, diulek-ulek ya artinya ya, dicampur. Setelah itu didang. Apa itu didang? Didang itu semacam kayak dikukus, semacam kayak dikukus itu lah, itu di situ. Nah, lalu ketika didang itulah baru serai, lalu daun salam dan juga kecombrang diikutkan di dalamnya. Setelah matang, baru kita entas, lalu kita aduk lagi, dicampur dengan kasih garam. Ya, kasih garam supaya sesuai selera kita. Udah, disitulah proses terjadinya megono, cara memasak megono. Sangat simpel sebenarnya. Sebetulnya megono ini saya mendapatkan teman saya yang etnis Arab. Itu dia bikin megono ya ditambahin dengan sedikit bumbu-bumbunya Arab, kayak jinten, ditambah jinten, megono ditambah jinten, ya enak-enak aja.
banyak orang Pekalongan yang sekarang ini berada di luar kota. Mereka ingin agar pada saat pulang Pekalongan, balik lagi ke keluarganya, ke teman-temannya, saudaranya, itu bisa membawa oleh-oleh yang khas Pekalongan, khususnya kuliner. Karena keluhan yang ada selama ini kalau ke Pekalongan, kulinernya apa? Itu yang menjadi latar belakang. Sehingga bagaimana kalau misalkan Megono itu agak sedikit awet gitu. Dari pemikiran itu kemudian kita memasukkan ke dalam riset unggulan daerah. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi dan salah satunya adalah dari Stikes. Stikes tidak sendiri dia, menggandeng lembaga penelitian lab yang ada di Jogja. Bareng-bareng dengan Bapeda kita kerjasama, kemudian hasil pengalengan itu bisa berhasil sampai dengan saat ini tanpa bahan pengawet. Setelah itu selesai, ada syarat yang mengharuskan bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi harus dilakukan oleh masyarakat atau pengusaha. Kalau Megono Kaleng yang di tempat kami yang ada itu ya, itu memang pembuatannya itu teknologinya pakai pemanasan, sterilisasinya itu pakai pemanasan, jadi tidak pakai bahan pengawet. Nah, disinilah yang menjadikan Megono Kaleng itu tidak berubah dari sisi rasa. Dari sisi rasa, cuman kelemahan Megono itu tidak bisa diinget. Istilah Pekalongan diinget itu tidak. Diinget itu dipanasin. Itu Megono itu udah tidak bisa. Kalau Megono dipanasin itu udah akan merusak rasa. Makanya Megono Kaleng itu makannya ya dari kaleng dibuka, ya udah dicampur pakai nasi yang panas, itu akan pas itu. Sebab kalau dipanasin, dari kaleng dipanasin, itu akan merusak rasa. Jadi mudah-mudahan kalau kemudian ini bisa menjadi warisan yang diakui oleh banyak pihak, kemudian bisa mengangkat Megono sebagai makanan khas Pekalongan, harapannya bisa merambah ke kuliner yang lain dan juga menambah perputaran ekonomi masyarakat.